ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku seiman dan seakidah, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada Allah. Akan tetapi akan menambah kemuliaan kita di hadapan Allah dan di hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka syukur pahala syukur itu kembali dirinya sendiri, tidak menambah kekuasaan Allah dan tidak menambah pula kemuliaan Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah sudah mulia, tidak butuh lagi kemuliaan dari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terus beribadah kepada Allah dengan rasa syukur ketika dia mendapatkan nikmat darinya. Tidak lupa di malam hari ini saya mewasiatkan kepada semuanya untuk bersalawat kepada Nabi kita mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepada sekali, Allah akan membalas salawatnya 10 kali lipat. Salawat kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatnya berdoa. Tetapi salawat Allah kepada kita itu adalah keberkahan dan pujian. Mendapatkan pujian dan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluh 10 kali lipat di setiap sekali salawat. Tema kita pada malam hari ini adalah bekal perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan pulang kampung. Kampung halaman kita bukan di sini. Ini bukan kampung halaman kita. Ini tempat kita bersinggah sementara. Kampung halaman kita surga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ayah kita pernah bertempat tinggal. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam surah Al-Baqarah, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin." Dan kami berkata kepada Adam, "Wahai Adam, masuklah engkau bersama istrimu di surga. Makan sepuas hatimu. Seenak engkau makan. Tapi jangan mendekati pohon, sehingga kau akan menjadi dari golongan orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri." Ternyata Adam alaihissalam melakukan pelanggaran itu dan dia diturunkan di bumi. Setelah dia turun di bumi ini, tentu kita sebagai keturunannya ikut tinggal di sini. Dan Nabi Adam disuruh pulang. Banyak bersyukur. Pulang bersyukur itu tidak seperti orang Bogor datang ke Jakarta, banyak lewat tol. Apa itu? Jagoan. Kenapa pulang ke Bogor? Tentu tidak. Waktu macet-macet. Tetapi pulang ke surga Allah Jalla Jalaluh, kita harus melalui sebuah jalan yang bersifat makna, tidak dilihat oleh mata kita, tapi dilihat oleh hati kita. Itulah jalan pulang ke surga. Dan semua orang dia tidak akan tahu jalan pulang itu sampai dia menemukan satu titik yang bernama taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bekal pertama kita. Taubat kepada Allah Jalla Jalaluh. Perhatikan kisah Nabi Adam ketika dia diturunkan dari surga. Kata Allah, "Faqulna bitu minha wa qulna bitu minha
mustaqarrun nazartu ilaihi. Kami katakan kamu turun di surga itu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqar. Bagi kalian ada tempat tinggal di dunia itu, di bumi itu. Wa mata'un ilahi, dan kenikmatan yang memiliki batas waktu. Setelah itu, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika kau tidak merahmati dan mengampuni kami akan menjadi orang yang merugi. Itulah yang dimaksud kalimat tadi. Ini titik terang yang pertama, taubat kepada Allah. Allah pun mengampuni Nabi Adam dan istrinya. Karena mereka berdua bertaubat mengakui kesalahannya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Taubat ini bukan di awal pertama kali saja. Tetapi di dalam perjalanan sampai di ujung jalan. Kita harus terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata itu boleh jadi di dalam hati kita terdapat titik dosa. Ada dosa. Maka gara-gara itu Nabi Adam bertaubat, pertama kali dia lakukan adalah bertaubat. Baru dia temukan jalan pulang ke surga itu. Itu hidayah. Maka setelah itu Allah katakan, "Qulna bitu minha jami'an fahum yahzanun." Dan kami katakan, turunlah kalian semua dari surga. Apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut. Yang ketiga adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekalah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru disusul dengan bekal-bekal berikutnya. Seperti mencari teman yang baik, guru yang benar, dan yang lainnya. Kita mulai dari taubat. Apa itu taubat? Taubat Allah setelah melakukan dosa dan maksiat. Itu taubat. Jangankan berbekal, jalan pulang pun kita tidak tahu. Karena dosa itu menutupi hati kita yang seindah mutiara ini. Hati kita semuanya lebih indah dari mutiara. Ketika dosa menyelimutinya, dosa itu tidak merasukinya, tetapi hanya menutupnya. Tapi kalau terus ditutup, maka dia akan berkarat dan mati. Awalnya dosa kita ini seperti mutiara, hati kita ini seperti mutiara. Ketika datang satu dosa, seperti dijatuhi oleh dedaunan, dia menutup keindahannya. Terus sampah menumpuk di situ, maka tertutuplah keindahannya. Sampah itu adalah dosa tadi. Sehingga tidak kelihatan indahnya hati tadi. Kalau terus dibiarkan tanpa taubat, maka dia akan berkarat dan mati. Itu yang berbahaya. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy yang sangat bagus bahasa Arabnya, yang fasih dalam berbicara Arab, ketika datang Al-Quran yang tidak ada tandingannya, mereka juga tidak paham. Sampai Allah katakan, "Wa idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Lihat. Arab tahu tidak ada seindah Quran.
Semua orang Arab tahu dongeng terdahulu itu banyak bumbu-bumbunya. Banyak bohongnya. Banyak hoaxnya. Bahasa kita. Dongeng orang terdahulu. Diketahui oleh orang Arab. Dan tidak mungkin kalimat seindah Quran mendongengkan itu. Allah menjawab kenapa mereka mengatakan demikian. Kalla. Sekali-kali tidak demikian. Ini saya begini karena mengikuti gaya bahasanya. Kalla dalam bahasa Quran bentakan supaya antum tidak ngantuk. Betul itu. Coba antum baca tafsir. Setiap kalimat kalla itu bentakan. Penting antum dengar. Allah membentak kalla, sekali-kali tidak demikian. Mereka titik hitam yang menutupi hati mereka. Sehingga mereka tidak paham apa itu hidayah. Gimana dia bisa pulang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Maka yang dibutuhkan saat itu apa? At-taubah. At-taubatu ilallah. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang jalan ini akan tertutup di mata kita dan hati kita ketika banyak dosa. Karena dosa itu punya dua ciri yang sangat berbahaya. Walaupun banyak sifat yang lainnya, tapi ada dua sifat dosa yang sangat berbahaya buat hati kita. Pertama, gelap. Mana dalil yang menunjukkan dosa itu gelap? Allah katakan kepada nabinya, وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Kami letakkan dosa dari punggungmu yang pada saat itu memberatkan punggungmu. Artinya berat dosa itu. Yang menunjukkan dosa itu gelap, ayat tadi. Kalla bal ran. Dosa itu menutupi hati. Sehingga hati kita buta. Kaif? Apa harus kita lakukan kalau begitu? Tidak ada jalan kecuali taubat. Siapa yang pulang kepada Allah setelah dia berlumuran dosa dan maksiat, setelah dia melakukan kedurhakaan, bahkan dosanya telah melampaui dosa Fir'aun, atau langit atau bumi ini tidak sanggup menopang dosanya karena dosanya sudah membumbung tinggi selangit, sehingga langit pun ingin menurunkan hujan api gara-gara dosa dia, atau lautan ingin meluap menenggelamkan bumi ini gara-gara dosa yang dia lakukan, bahkan bumi ingin retak, atau gunung-gunung ingin berjalan gara-gara dosa yang kita lakukan. Namun ketika seorang hamba mengatakan Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim, semua tenang. Antum tahu dosa kita ini membuat resah langit dan bumi karena berat dosa kita ini. Sebesar apa manusia? Kalau dibandingkan dengan galaksi, kita ini kecil. Tapi pernah minta izin kepada Allah, ingin runtuh. Gara-gara ada orang mengatakan Allah punya anak. Itu dosa yang paling besar. Allah menahan langit dan bumi. Sambil Allah memperkenalkan nama kepada kedua makhluk besar ini. Innallaha kana haliman ghafura. Hai langit, hai bumi, Allah itu halim. Apa halim? Santun. Santun di sini bukan seperti santunnya Abu Anas kepada Aneh. Bukan. Atau santunnya anak kepada antum. Bukan seperti itu santun Allah. Santun tingkat yang sangat tinggi mungkin kita bisa mencapai kesantunan seperti ini. Itu dia santun kepada pelaku dosa di muka bumi ini. Dia tidak menyiksa orang-orang melakukan dosa serta merta atau sekaligus. Enggak. Dia tunggu dulu. Mau pulang enggak mereka ini kepada aku? Makanya nama ini digandeng oleh Allah dengan nama Ghafura. Kalau mereka masih berbuat dosa, Allah halim menunggu pelaku dosa itu. Kapan kalian pulang? Seakan-akan Allah bertanya begitu. Jadi Allah bertanya halim. Lalu setelah itu Allah katakan Ghafura. Dia memberikan ampunan bagi mereka yang telah pulang.
kembali kepadanya. Dan tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu dosa. Kalau kita mau kembali. Lihat, Allah pernah tawarkan kemuliaan taubat kepada orang yang paling durhaka kepada Allah. Fir'aun la'natullah alaih. Melalui lisan Nabi Musa, Allah berkata, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Musa beritahukan kepada Firaun, "Hei Firaun, ada enggak keinginan hatimu kau mau kembali suci? Aku akan tunjukkan kamu kepada Rabbmu, lalu kamu takut kepadanya." Tawaran ini pernah Allah tawarkan kepada Firaun. Andai kata Firaun menerima tawaran tersebut, diampuni enggak oleh Allah? Jawab, diampuni. Itu Firaun. Dosa Firaun itu luar biasa. Dia membunuh anak laki-laki Bani Israel, membiarkan hidup anak perempuan. Dia memperbudak Bani Israel. Dia berbuat semena-mena. Bahkan ada yang lebih tinggi dari itu dosanya. Dia katakan setelah dia buat menara yang tinggi, dia ejek-ejek Nabi Musa. Dia bikin menara yang tinggi. Dia mengatakan, mana nih Tuhannya Nabi Musa? Lalu dia umumkan, "Ana Rabbukumul A'la." Aku nih Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Firaun. Andaikan dia bertobat, diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Ada di antara kita yang berdiri di atas menara masjid ini dikatakan, "Aku Tuhan kalian yang maha tinggi"? Tidak ada. Ya tidak. Maka kemungkinan taubat kita diterima oleh Allah lebih besar daripada Firaun laknatullah alaih. Lakukan ini pertama kali. Kalau Anda tidak memahami apa yang disampaikan oleh seorang ustadz atau seorang mubalik, berarti di sini masih ada yang tertanam dari dosa kita. Hapus dengan taubat. Istighfar ini memiliki dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, dia menghapus dosa yang telah lalu. Keistimewaan yang kedua, dia akan menjaga kita dari dosa yang akan datang. Makanya, kalau ada di antara kita ini, di antara kita yang hadir, sudah nikahnya, sudah nikah, tapi masih CLBK, cinta lama bubarkan keluarga, kata Ustadz Firanda. Dosa yang pernah dilakukan pada masa-masa dulu, masih terasa nikmat di hati, berarti taubat kita butuh taubat. Karena taubat yang benar itu akan menghilangkan rasa dosa itu di masa yang akan datang. Masih terasa pula, taubat terus sampai dia hilang. Kasihan istri kita dibandingkan dengan mantan pacar kita dulu. Ya enggak? Padahal yang berdoa selama ini adalah dia, bukan mantan pacar kita. Maka taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ikhwan. Itu di awal. Setelah di pertengahan, apa kita butuh taubat? Sangat butuh. Karena langkah kaki kita pulang kepada Allah, pasti banyak ujiannya. Betul tidak? Dosa di jalan, kita kesandung, jatuh lagi pada maksiat, bangun, minta ampun lagi kepada Allah. Makanya Allah katakan kepada nabinya, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Katakan wahai Muhammad, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian juga. Hanya saja diwahyukan kepadaku, artinya aku seorang rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwahyukan kepadaku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali satu. Ilah yang kalian sembah itu hanya satu. Maka istiqomalah berjalan menuju kepadanya dan beristighfarlah. Digandengkan istiqomah dengan apa? Istighfar. Ada apa? Ini menunjukkan perjalanan kita
pasti banyak gangguan dosanya di jalan. Nabi telah mencontohkan kepada kita, beliau beristighfar setiap hari. Berapa kali? 70 sampai 100 kali. Apa Nabi punya dosa? Anda tidak punya. Tapi dia terus melakukan itu, ingin mencontohkan kepada umat. Terus sekali, maka kalian lebih layak untuk melakukannya. Siapa kalian? Ya kita. Umat Muhammad. Tidak ada orang yang suci di muka bumi ini, tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz itu, Kiai itu, Habib itu, sudah bebas dari dosa. Ini orang bahalul. Ini orang apa? Bahalul. Karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Andaikan tidak ada orang melakukan kesalahan di muka bumi ini, Allah akan membinasakan kita semuanya. Karena tidak ada orang yang bertaubat lagi. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa yang mau kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khata'. Perhatikan kalimatnya. Semua anak Adam khata'. Ini sigha mubalaghah dalam bahasa Arab. Kata aslinya khati'un. Pelaku kesalahan dengan sengaja. Melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu taubat kita menggembirakan siapa? Allah. Di antara keutamaan orang yang bertaubat, taubatnya menjadi sebab Allah gembira dan cinta kepadanya. Apa kita tidak mau menjadi salah satu makhluk Allah yang membuat Allah gembira? Apa kita tidak mau? Tentu kita mau. Kaif? Gimana caranya? Bertaubatlah kepada Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dengan lafaz yang berbeda. Ini saya bawakan satu lafaz yang insya Allah maknanya sama. Lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaih. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه وفي رواية ينتظر الموت وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sesungguhnya Allah benar-benar berbahagia, senang dengan taubatnya salah seorang di antara kalian. Dibandingkan kegembiraan seseorang yang pernah berada di atas kendaraannya di tanah lapang yang luas padang Sahara. Lalu dia terjatuh dari kendaraannya. Kendaraannya hilang dari pandangan matanya. Di atasnya ada makanan dan minumannya. Bekalnya dibawa semua oleh kendaraannya. Dia mendatangi satu pohon. Bukan menunggu kendaraannya. Tapi tiba-tiba dalam kondisi seperti itu. Kendaraannya berdiri di hadapannya. Dia ambil tali kekangnya. Dia berkata dengan sangat gembiranya. Ya Allah. Engkau hambaku, aku Tuhanmu. Dia salah mengucap karena saking gembira. Betul. Dia salah mengucap. Saking gembiranya. Salah berucap. Coba ada seorang, saya analogikan begini. Yang jomblo di sini siapa yang paling lama? Nggak usah angkat tangan, nanti malu. Sudah 10 kali dia ketuk rumah calon mertuanya ditolak terus sama orang. Ya kan? Di ke-11 kali dia diterima. Harimnya disuruh oleh orang tuanya, nador dulu nak, nggak perlu. Soalnya sering ditolak. Diterima aja sudah cukup saya, kata dia begitu. Pas dia lihat istrinya di malam pengantin, secantik-cantik wanita yang pernah dia nador. Saya yakin dia akan salah tingkah. Minimal dia pingsan dulu, bangun lagi. Dia akan mengatakan, bayangkan orang tadi putus asa dari kehidupan. Dia sudah menanti kematian.
Tiba-tiba datang kendaraannya, dia salah berucap. Seharusnya dia katakan, ya Allah, engkau benar-benar Rabbku, aku adalah hambamu. Seharusnya begitu. Saking gembiranya dia salah berucap. Ternyata Allah lebih gembira dari orang ini ketika melihat kita yang kerdil ini kembali kepadanya. Taubat. Ini di pertengahan jalan. Kemudian di akhir kehidupan pun kita butuh taubat. Allah mengatakan tentang sifat penduduk surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Surga didekatkan kepada orang-orang yang muttaqin tanpa dijauhkan. Siapa mereka? Ini yang dijanjikan kepada kalian bagi setiap orang yang menjaga kemurnian Islam dan yang selalu kembali bertaubat kepada Allah. Yaitu setiap orang yang takut kepada Allah pada saat dia sendirian. Dan dia pulang bertemu Allah dengan bawa hati yang bertaubat. Pulang ketemu Allah di surga, membawa hati yang bertaubat. Modal yang sangat surga. Di atas jalan yang ditempuh oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Yang kedua, bertakwa kepada Allah, berilmu, belajar ilmu. Jadi setelah taubat ikhwan, jangan langsung ceramah, jangan LC semuanya. Itu namanya LC. Langsung ceramah. Iya. Baru tobat 2 hari, ceramah ke sana kemari, bikin TV pula. Setelah taubat, apa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam? Dia cari petunjuk. Baitul Arqam bin Abil Arqam untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak bisa belajar terang-terangan di Ka'bah. Sampai Ammar bin Yasir datang sembunyi-sembunyi ke sana untuk mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah hidayah ikhwan. Kita jangan sombong. Taubat kita kalau tidak dilanjutkan dengan belajar, wallahi kita akan pulang kembali kepada maksiat, bukan pulang kepada Allah. Karena ilmu adalah pelita dalam perjalanan ini. Kalau kita tidak punya ilmu, seperti orang yang berjalan di padang Sahara, di malam yang gelap gulita, tidak ada rembulan dan tidak ada sinar bintang-bintang. Malam ditutupi oleh awan yang gelap, yang ditunggu hanya kilatan petir. Tapi di ujung jalan ada pembawa pelita yang menawarkan kita, mau enggak kau ambil pelita ini? Itulah tawaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu dan hidayah. Orang yang belajar ilmu, dia akan mudah ke surga. Siapa yang mengatakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi belajarnya dengan hati yang tulus. Hati yang ikhlas. Hati yang ingin mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Lihat kalimat yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man salahu lahu bi tariqan ilal jannah. Antum perhatikan baik-baik lafaz Arabnya. Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu. Dalam riwayat yang lain yatlubu, tapi riwayat ini disebut yaltamisu. Apa itu yaltamisu? Mencarinya dengan membawa hati yang lembut. Mencarinya dengan keikhlasan, bukan sekedar cari. Bukan itu. Cuma sekedar datang ngumpul-ngumpul begitu, bukan itu. Tapi betul-betul kita datang mencarinya dengan penuh keikhlasan, mencari ridha Allah di balik mencari ilmu itu. Baru sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ini jalan pintas nih. Jalan pintas ke surga. Menuntut ilmu.
Ilmu yang bagaimana? Karena zaman sekarang semua dikatakan ilmu. Subhat dan kebodohan dikatakan apa? Ilmu. Ya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam bait syairnya, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani nasun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimu rabbani. Kejahilan adalah penyakit yang dapat membunuh. Betul nggak? Kejahilan bisa membunuh. Membunuh hati dan juga membunuh jasad. Buktinya, tuh yang melakukan bom bunuh diri, gara-gara apa itu? Jahil apa berilmu? Jahil bro. Itu jahil. Bodoh. Saking bodohnya seharusnya mereka jihad di jalan Allah, malah jihad di jalan tamrin. Iya kan? Betul nggak kata saya? Iya. Kan jihad itu di mana? Di jalan Allah, bukan jalan tamrin dekat Starbucks. Mungkin dia mau nonton turis. Kejahilan itu dapat membunuh. Obatnya dua. Pertama dalil dari dua sumber lagi. Al-Quran dan Sunnah. Kedua yang memahaminya. Yaitu ulama Rabbani. Jadi tidak cukup. Qala Allah, qala Rasul, lalu dipahami sendiri. Tidak cukup. Harus dikembalikan kepada pemahaman orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan ulama yang mengikuti jalan mereka. Itu ilmu namanya. Kalau kita mengatakan orang yang menghafal Quran sudah berilmu, keliru ikhwan. Karena para teroris itu pun menghafal Quran. Dulu waktu saya ikut teroris, saya ini. Di tahun 2001-2002, saya pernah ikut. Bentar tadi. Hampir setahun. Ada ayat dalam surat Muhammad itu. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Kalau kau ketemu orang kafir, penggal lehernya. Sedangkan di luar kelompok kami semuanya kafir. Dia kalau di keluar kelompok kami semuanya kafir. Jadi sepi, surga kami aja masuk. Tidak ada yang lain. Semua orang mau dihantemin waktu itu. Ya apalagi kita orang Bima itu temperamen. Kalau suka ngomong, saya bunuh ente bunuh. Apalagi bunuhnya atas dasar ideologi. Pahala, masuk surga lagi. Padahal itu tempatnya di neraka. Ayat ini selalu dibawakan. Surat Muhammad. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. Dipahami sendiri oleh kami. Setiap orang kafir harus dipotong lehernya. Dalilnya, ini ayatnya. Ayatnya benar apa salah? Betul, yang salah apa ini? Pemahaman. Berarti ilmu itu tidak cukup menghafal. Pemahaman juga. Bagaimana sahabat memahami ayat ini? Mereka kaitkan dengan surat Al-Mumtahanah. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam beragama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berarti tidak semua orang kafir dibunuh. Ya. Begitu ikhwan. Butuh apa? Pemahaman. Baru dikatakan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, dan apa dipahami oleh para ulama Rabbani, itu yang disebut ilmu. Itu yang kita tuntut. Itu yang wajib kita cari. Siapa yang tidak mencari ilmu, maka dia akan tersesat di tengah jalan. Karena ilmu adalah merupakan pilar terkuat yang menopang langkah perjalanan kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia pelita. Imam Nawawi mengibaratkan kehidupan kita di dunia ini seperti kita berada di atas samudra. Di malam kegelapan, di malam yang gelap gulita. Ya, tahu kalau di samudra yang kita butuhkan apa? Perahu dan lampu. Lampu pelita itu adalah ilmu. Pulanglah kita kepada Allah dengan membawa ini.
Kemudian yang ketiga, bekal ketiga takwa. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Saya sebutkan dulu definisinya. Takwa menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengerjakan perintah atas dasar ilmu dari Allah dan Rasulnya dengan mengharap surganya dan meninggalkan larangan atas dasar cahaya ilmu dari Allah dan Rasulnya dan takut akan neraka. Itu takwa. Definisi yang paling bagus itu. Kalau takwa hanya diterjemahkan dalam artian mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, banyak orang mengerjakan perintah tetapi tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak orang meninggalkan larangan tapi tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh ini, saya contohkan. Orang meninggalkan larangan dengan dasar kebodohan, tidak dengan ilmu. Contohnya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi perempuan ketika mereka haid. Orang bodoh akan memahami, jangan duduk dekat-dekat dengan istrimu pada saat dia haid. Nah boleh sisir rambutnya juga, nah boleh. Kenapa? Fa'tazilun nisa. Jauhi. Kalau dia berilmu, dia tidak akan melakukan itu. Kalau dia berilmu dengan ketakwaan. Dia melarang istrinya mendekat dengan dirinya. Larangan ini di atas kebodohan. Kenapa? Karena yang dimaksud fa'tazilun nisa, jangan kau berhubungan dengannya. Bukan menjauhi istri. Karena ada orang kalau istrinya haid, tidak boleh makan sama istrinya. Kasihan tuh istri. Dapat suami bodoh. Kiranya dia bertakwa. Pecinya dia bertakwa. Ya. Bahkan ada ustadz khutbah di atas mimbar. Betul dia perlakukan istrinya seperti itu. Ini namanya ustadz 250.000. Jubahnya 200, pecinya 50.000. Jadi ustadz. Dia tidak paham tentang takwa. Itu takwa. Dibangun di atas ilmu. Baik dalam menjalankan perintah maupun menjauhi larangan harus dengan ilmu. Dengan mengharap surga, takut akan neraka. Bagaimana ciri-ciri orang bertakwa itu? Disebutkan oleh Allah ciri-ciri mereka di awal-awal suratul Baqarah. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Atau inilah kitab. Yang tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana ciri mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang beriman kepada perkara ghaib. Apa maksudnya? Akidah mereka mantap. Kuat akidah mereka. Keyakinan mereka kokoh. Tidak sekadar mengucapkan iman. Tapi hatinya memang kuat dengan keimanan. Apapun goncangan syubhat dan syahwat menghantam hatinya, dia tetap berdiri kuat. Itu dia. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kuat akidahnya. Yang kedua, mereka menjalankan syariat-syariat Islam. Seperti sholat dan membayar zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun.
dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu. Dan mereka yakin dengan hari kiamat. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Mereka membenarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mereka ragu. Mudah-mudahan kita hari ini termasuk di dalam ciri-ciri tadi. Karena kita semua ini, yang hadir ini, saya yakin belum pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah lihat Nabi enggak? Kalau ada yang ngaku pernah lihat Nabi pada saat dia sadar, ini terlalu banyak duit dia nih. Lagi error dia. Karena Nabi itu hanya bisa dilihat di waktu mimpi. Itu pun setelah orang membaca Syama'ilil Muhammadiyah. Minimal dia baca itu. Sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasadnya, cara duduknya, cara jalannya, rambutnya, bagaimana bentuk rupa beliau. Ada di kitab Syama'ilil Muhammadiyah. Kalau ada orang mengaku saya pernah lihat Nabi. Tapi dia tidak pernah belajar tentang sifat Nabi. Bisa-bisa yang dilihat setan. Tidak ada yang pernah lihat Nabi di antara kita nih. Tapi kita beriman kepadanya. Betul tidak? Antum beriman nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beriman. Tidak mungkin antum duduk di sini kalau tidak beriman. Untuk mendengarkan qala Allah wa qala Rasul. Dan keimanan ini menunjukkan bahwa diri kita ini bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang muttaqin. Ini ciri ikhwan. Orang yang beriman tuh mereka tidak pernah mengotak-atik sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya aja mereka. Makanya Abu Bakar dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Orang yang datang membawa kebenaran dan yang membenarkan kebenaran itu, merekalah orang yang bertakwa. Siapa yang membawa kebenaran? Rasulullah SAW. Siapa yang membenarkan kebenaran itu? Abu Bakar menurut ayat ini. Siapa yang mengikuti Abu Bakar? Mereka itu orang yang bertakwa. Aneh. Banyak orang katakan, saya bertakwa. Kita ini bertakwa. Tapi sunnah Nabi ditelantarin. Takwa macam apa itu? Mungkin dia takut ditinggalkan follower. Takwa kepada follower bukan kepada Allah. Banyak orang tidak berani menyampaikan sunnah. Gara-gara dia takut ditinggalkan oleh jamaah. Mungkin karena memang sudah penyakit dia panggil jamaah gitu ya. Sehingga dia takut menyampaikan hak itu hak, batil itu batil. Takwa itu seperti itu. Berani membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun tidak masuk akal. Ada enggak yang disampaikan oleh Nabi yang tidak masuk akal? Banyak. Bukan satu, dua. Banyak. Isra Mi'raj. Masuk akal kita enggak? Tidak masuk. Ya. Jangankan untuk mikirkan Isra Mi'raj akal kita. Kentut pun sulit kita pikirkan. Kentut. Yang ditembak apa? Hidung apa tumit? Ditembak tumit kita. Kena hidung. Keluar kentut yang dicuci. Muka, tangan, kepala, diusap, dan kaki. Apa salah mereka? Tidak ada salahnya kan? Tidak bisa dipikirkan, tidak masuk akal. Tapi para sahabat dan kaum mukminin sampai hari ini, mereka yakin Nabi Muhammad SAW pernah melakukan Isra Mi'raj dalam satu malam. Berangkat di waktu awal malam, balik di waktu sahur. Langsung mempraktekkan sholat subuh pertama kali di Mekah. 2 rakaat. Ya. Orang pergi ke bulan pakai pesawat tercepat berapa lama? 10 tahun baru sampai ke bulan. Sudah besar cucunya di bumi baru dia balik lagi. Tapi itu adalah kabar yang benar datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai Abu Bakar ditanya oleh orang Quraisy, kamu percaya enggak temanmu itu memberikan kabar bahwa dia melakukan Isra Mi'raj ke langit dalam satu malam? Isra ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit Mi'raj,
balik lagi ke Mekah dalam satu malam. Apa kata Abu Bakar? Kalau ada berita yang lebih aneh lagi dari itu, aku akan yakin. Aku akan mempercayainya, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar dikasih stempel oleh Allah dengan Siddiq. Orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus begitu seharusnya. Kita jangan memainkan analogi kita. Jangan merendahkan sunnah Rasul dengan akal kita. Jangan. Ya. Angkat sunnah itu setinggi-tingginya. Meskipun tak masuk akal, terima. Imani, percayai. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang lain disebutkan dalam surat Qaf yang saya bacakan tadi. Man khasya likulli awwabin hafiz. Setiap orang yang selalu mentaati Allah dan menjaga kemurnian agamanya. Menjaga diri dari dosa. Kemudian man khasyar rahmana bil ghaib. Yang takut kepada Ar-Rahman pada saat dia sendirian. Itu orang yang bertakwa. Dan ada orang, kalau ada orang dia takwa. Tidak ada orang, tidak takwa lagi. Orang yang bertakwa itu dia selalu merasakan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu takut pada saat dia ada orang atau tidak ada orang. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang melihat Umar selalu gagah. Ya kan? Orang jarang perhatikan mata Umar waktu dia hidup. Karena Umar kalau ngomong membuat orang takut. Segan sama beliau. Setelah dia mati baru ketahuan di mata Umar ada parit. Bekas air mata dia menangis pada saat kesendirian. Pada saat tidak ada orang dia menangis. Sampai ada parit di kedua matanya. Dan dicuci pakai air tidak bisa hilang. Saking seringnya dia menangis. Yang dia tangisi adalah dia takut dirinya terjangkit penyakit munafik. Dia tidak merasa aman dari sifat munafik. Dan dia pernah menangis dan ditemui oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Dia menangis terisa-isa. Hudzaifah bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, yang aku takutkan wahai sahabat. Aku berbuat salah. Tidak ada orang yang mau menegur kesalahanku karena takut kepada karakterku seperti ini. Ada yang berani tegur Umar? Tidak ada yang berani tegur Umar. Tapi Umar malah takut, tidak ada yang berani menegur beliau. Dia takut berbuat salah, tidak ada yang mau menegurnya. Maka Hudzaifah memberikan kabar gembira kepadanya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa engkau jangankan terkena fitnah, engkaulah pintu penutup fitnah. Jadi selama ada Umar tidak akan terjadi fitnah. Makanya para teroris nabari nongol waktu itu. Nongol dikit kepalanya botak dipotong sama Umar. Sampai datang orang Bani Tamim datang bertemu Umar. Umar tidak, wahai Amirul Mukminin. Lalu kau tutup lagi karena ada rambut. Ada apa? Andaikan kau botak, aku potong lehermu. Gimana fitnah bisa masuk? Dia pintunya. Tapi dia orang yang sangat takut kepada Allah pada saat sendirian. Itu Umar. Kelihatan Umar tuh gagah kalau berjalan. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia orang yang sangat tawadu. Ada di zaman Aisyah, sepeninggalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada 3 orang pemuda, sok-sokan tawadu. Sok khusyuk gitu ya. Ada kan orang kayak gitu, pakaiannya lusuh, jalannya kayak orang betul-betul bertakwa kepada Allah. 3 orang. Dilihat oleh Aisyah dari kejauhan. Ini siapa nih 3 pemuda? Kata Aisyah. Kata orang-orang, mereka nusak, ahli ibadah di negeri ini. Pemuda ini, pemuda biasanya jalannya gimana? Gagah kan? Gagah, apalagi di depan hari-hari mau nikah nih. Aisyah, mereka ahli ibadah. Kemudian Aisyah mengatakan, membandingkan. Karena Umar. Disebutkan oleh Aisyah siapa nih? Umar. Umar kan tidak begini jalannya. Makanya Aisyah menyebutkan Umar. Karena Umar. Idza masya asra'a. Wa idza qala asma'a. Wa idza daraba auja'a. Wa kana huwa nasiqan haqqan. Dulu Umar,
Kalau dia jalan gagah, dia jalan. Artinya tidak seloyo ini loyo ini. Ya kan? Masa anak muda loyo-loyo begitu? Tidak pantas kan? Tidak pantas. Umar tuh kalau jalan gagah dia. Kalau dia berbicara semua orang dengar. Karena suaranya memang lantang. Gitu. Kalau ada orang bersalah dan dipukul oleh Umar, pasti sakit. Tidak alai wala lebay. Sakitlah dipukul. Apa kata Aisyah? Wa kana huwa nasikan haqqan. Itu baru orang yang bertakwa ahli ibadah yang sebenarnya. Gitu. Tidak perlu dibuat-buat hidup ini untuk menampakkan ketakwaan. Ya tidak. Berapa banyak orang-orang dia gagah di atas motor Harley-nya, ternyata dia lebih takwa dari kita. Betul nggak? Betul apa salah? Betul, ikhwan. Berapa banyak orang-orang yang gagah penampilannya, ternyata di kesendiriannya, dia sangat takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya kata Imam Nawawi, ketika beliau menerjemahkan hadis dalam riwayat Muslim, at-taqwa hahuna, kata Nabi 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kata Imam Nawawi, orang yang menampakkan amal secara lahir dan kebaikan yang dilihat oleh manusia tidak memastikan dia orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu apa yang ada di balik lubuk hatinya. Di dalam, jauh di dalam sana, di dalam hatinya. Itu yang harus kita rawat. Takwa yang di mana? Di hati. Itu dimiliki oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cara kita bertakwa. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Itu yang keempat ya. Ketiga. Yang keempat sekarang. Tambahan yang keempat. Sabar. Kembali lagi kita sabar. Dalam perjalanan ini ikhwan. Ada beberapa rintangan yang kita hadapi. Pertama, dosa. Yang ditimbulkan oleh syahwat. Dan itu sudah dibahas dalam taubat tadi caranya. Yang kedua, syubhat. Syubhat ini diobati dengan ilmu. Yang ketiga, ujian, cobaan, cacimakian, intimidasi, bahkan pukulan yang dilontarkan oleh orang-orang yang memusuhi kebenaran ini. Dan orang-orang berada di atas kebenaran. Saya ingin bercerita tentang guru besar dalam kesabaran. Ini dosennya ini. Dosen seniornya. Dijuluki oleh sejarah, ada seorang guru besar dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan cerita ini, kisah sahabat ini, memberikan kekuatan batin buat kita untuk selalu sabar di atas kebenaran walaupun dicaci maki orang. Diancam-ancam orang. Dialah Khabbab ibnul Arat. Gara-gara dia Nabi mengatakan walakinnakum tasta'jilun. Tapi kalian orang-orang yang tergesa-gesa. Nabi pernah mengatakan begitu kepada Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu. Khabbab bukan kebab, bukannya. Khabbab. Ya. Dekat enggak dengan kebab? Dekat. Khabbab ibnul Arat. Antum jangan bayangkan dia orang kaya. Dia bukan orang kaya. Dia miskin. Budaknya Ummu Anmar. Ummu Anmar ini wanita kaya punya algojo. Ya. Khabbab ibn al-Arat, dia seorang pandai besi. Dia cari maisha dengan cara pandai. Jadikan bahan-bahan tersebut menjadi pedang. Dibuatkan pedang. Dan selalu tepat waktu dia membuat pedang tersebut. Suatu hari, orang-orang Quraisy ini datang ke tempat kerjanya Khabbab ibn al-Arat, tempat pandai besi itu. Mereka heran, Khabbab mana nih? Tidak ada Khabbab di sini. Ternyata Khabbab ibn al-Arat sedang menikmati, mendengarkan kalamullah dan kalam Rasulullah SAW di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Mereka menunggu sejenak kedatangan Khabbab. Tidak lama kemudian Khabbab muncul. Dan mereka memandang wajah Khabbab seperti cahaya
yang terpancar dari wajah tersebut. Nampak cahaya. Dan Khabbab menangis waktu itu. Wajahnya memancarkan cahaya. Dilihat oleh orang-orang Quraisy itu. Air matanya mengalir. Bibir tersenyum. Kira-kira itu orang sedang apa? Bahagia apa sengsara? Bahagia, ikhwan. Dia sangat bahagia karena mendengar hidayah. Langsung diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang heran, terheran-heran melihat Khabbab. Belum lagi ketika Khabbab duduk, mereka bertanya, gimana tentang pedang kami, wahai Khabbab? Khabbab mengatakan, apa kalian pernah melihatnya? Apa kalian pernah mendengarnya berbicara? Tidak nyambung jawabannya. Nyambung enggak? Tidak nyambung. Orang Quraisy ini heran. Apa yang kau katakan? Kami nanya pedang kami mana? Itu kata orang Quraisy. Kata Khabbab, sungguh menakjubkan ucapannya. Itu jawaban Khabbab. Saking dia menghayalkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan ucapannya. Dan sangat indah cahaya yang dia ucapkan. Dan terpancar dari wajah orang tersebut. Orang Quraisy heran. Akhirnya nyambung pembicaraan. Orang Quraisy tidak nanya pedang lagi. Siapa yang kau maksud? Gitu kata orang-orang Quraisy. Khabbab bertanya lagi kepada mereka. Apa kalian tidak pernah melihatnya? Tidak mendengarnya? Apa kalian tidak memperhatikannya? Lalu orang-orang itu memancing dia dengan perkataan. Kamu sudah dengar enggak? Sudah lihat enggak? Khabbab tahu nih. Mereka ingin tahu Khabbab sudah beriman kepada Nabi Muhammad atau tidak. Kalau dia beriman, ya disiksa. Khabbab mengerti mereka menjebak beliau. Tapi beliau menjawab bukan karena jebakan. Tapi karena kegembiraan. Iya. Aku sudah mendengar ucapan yang begitu indah tersebut. Cahaya yang dia bawa sudah aku lihat. Kata Khabbab ibn al-Arad. Satu orang di antara mereka meninggikan suara. Yang kau maksud Muhammad? Nganggukkan kepala begini. Ahli sejarah mengatakan ngangguk kepala. Saya ngangguk kepala juga. Begitu kan. Lalu dia katakan, benar ucapan kalian. Siapa lagi yang membawa cahaya kebenaran, yang mengeluarkan kita dari kegelapan ini kepada cahaya yang terang benderang, selain dia yang bernama Muhammad itu. Itu kata Khabbab ibn al-Arad. Lalu tidak lama kemudian dia tidak ingat apa yang dia katakan tadi, siapa yang datang di tempatnya, dia tidak ingat. Saking keras pukulan orang-orang yang datang tadi pakai besi. Dipukul kepala sampai pingsan. Dan remuk tulangnya ini, remuk. Jadi tulang belulangnya remuk. Jadi patah-patah tulangnya itu. Dia tidak bisa berdiri. Sampai dia temukan darah di kepalanya, baru dia sadar bahwa dia telah dipukul. Lalu dia duduk termenung. Dia lupakan sakitnya pukulan itu. Yang dia menungkan adalah ufuk langit yang begitu indah. Yang dibatasi oleh batasan panca indera pandangan. Tapi pandangan hatinya jauh di luar sana. Di alam yang tidak bisa diterawang oleh mata. Karena dia mengimani apa yang ada di atas langit. Yang mengabarkan dirinya Ar-Rahman alal arsyistawa. Itu yang dia imani. Melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Lalu tersebar berita. Dan didengar oleh tuannya. Yaitu Ummu Anmar. Ummu Anmar malu. Punya budak seperti itu. Yang beriman kepada Muhammad yang hina. Begitu kata mereka. Di awal siksaan setelah pukulan itu. Orang-orang Quraisy menyiksanya dengan siksaan lebih pedih. Jadi bahan mentah-mentah tersebut diikatkan kepada Khabbab setelah rantai itu dipanaskan sampai memerah. Antum coba ambil jarum pentul, bakar, dililin kan merah itu. Diginikan di tangan. Sakit tidak? Sakit. Apalagi kalau perempuan, sakit. Ini Khabbab, rantai. Dia diikat pakai rantai yang sudah dipanaskan, dililit di tangannya, dua tangan dan kakinya, derkannya. Di padang Sahara yang panas, ditaruh batu di atas punggung. Apakah itu membuat dia surut, meninggalkan dia rasakan dan beberapa temannya, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan, ala tantasiruna,
Ala tad'u lana? Ya Rasulullah, tidakkah kau meminta pertolongan buat kami? Tidakkah kau meminta kepada Allah kebaikan buat kami? Begitu kata Khabbab, kata Nabi. Sebelum kalian, kana rajulun yuhfaru fil ardi. Dulu ada beberapa orang yang beriman, ditanam di bumi, tinggal kepalanya saja yang kelihatan. Tudau ala ra'sihi minsyar, diletakkan gergaji di atas kepalanya, dibelah dua. Mati dia. Tapi tidak membuatnya goncang. Tidak membuatnya meninggalkan keimanan. Mendengar cerita dari Nabi SAW, Khabbab tidak lagi datang kepada Nabi untuk mengeluh. Karena dia yakin punya Tuhan yang maha tinggi. Yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beri motivasi kepadanya untuk tetap sabar. Kita hari ini baru tinggalkan pekerjaan riba di bank. Disusahkan oleh Allah sebentar. Mau kembali lagi. Betul nggak? Ini Khabbab ini diikat pakai rantai. Apakah berhenti siksaan tersebut? Abadan tidak. Sampai mereka semua dibinasakan oleh Allah. Ummu Anmar yang pernah menjadi tuannya Khabbab ibn al-Arat memanggil algojonya, tangkap tuh Khabbab, bawa ke sini. Besi itu jangan diikatkan di tangannya. Panaskan besi-besi tersebut, taruh di kepalanya. Ditaruh di kepalanya Khabbab. Pada saat itu Nabi melihat dengan kedua mata kepalanya. Langsung siksaan yang begitu berat yang ditimpa kepada Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi baru memohon kepada Allah, ya Allah tolong dia. Ya Allah bantu dia. Seketika musuh-musuhnya tadi disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan penyakit. Terutama kepada Ummu Anmar. Dikasih penyakit di kepala Ummu Anmar itu. Tidak ada obat. Kecuali harus dipanaskan besi sampai panas memerah. Ditaruh di atas kepala ibu tersebut. Sampai dia mati. Dan Khabbab ibn al-Arat, dia meninggal dunia setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Itu guru kita dalam kesabaran. Modal yang paling besar ikhwan, sabar. Kalau antum pulang nih, ada orang ngeje-ngeje antum gara-gara mengaji, sabar. Ya, hari ini baru kenaikan tomat kita tidak sabar. Ya enggak? Naik apa? Cabai di pasar. Sudah laknat di jalan-jalan. Betul enggak? Ini sabar apa ini? Ini bukan sabar. Khabbab ibn al-Arat diletakkan rantai panas di kepalanya. Dia tidak mengeluh kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka sabar adalah modal yang sangat besar dalam perjalanan ini. Terutama ketika kita dihadapkan dengan ujian seperti ini. Kemudian yang terakhir, cari teman yang baik. Teman perjalanan, teman seperjuangan akan memberikan efek baik buat kita di dunia. Almar'u ala dini khalili. Seorang tergantung agama temannya. As-sahibu sahib. Teman itu penarik. Ya. Makanya masih jomblo ini, teman hidupmu siapa? Istri. Cari istri yang bisa membuat kita bertakwa. Ya. Jangan cari istri yang buat kita ke meja biliar terus. Ya. Udah jenggot ke meja biliar lagi. Ketek, kalian suka ketek aku, kata istrinya. Jangan begitu. Itu istri teman baik kita, teman hidup kita, yang mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Demikian juga akhwat. Cari teman hidup yang baik, karena itu akan memperkuat langkah anti kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan surganya. Kalau tidak, kita akan tergelincir bersamanya ke neraka. Demikian juga masuk di dalamnya, cari guru yang baik dalam belajar. Masih ada waktu Abu Anas? Guru juga merupakan bagian dari kehidupan kita. Nanti di Yaumul Qiyamah di suratul Furqan, Allah katakan, Yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi, yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
pada saat hari mahsyar nanti. Orang zalim menggigit kedua tangannya. Menyesal. Orang kalau rugi gigit apa? Gigit satu jari. Coba aku kemarin tidak menjualnya di situ. Aku tidak akan rugi. Gigit jari atau tepuk jidat. Ya enggak? Ini rugi di akhirat. Gigit semua tangannya. Sambil dia mengatakan, aduhai, alangkah indahnya kehidupan kalau aku ikut jalan bersama Rasul. Aduhai celaka aku. Kenapa aku jadikan fulan sebagai panutan hidupku? Dia menyesatkan aku dari jalan Allah yang lurus. Begitu kalau salah ini akan mengikuti ruh orang-orang yang baik. Ya, kalau teman kita baik akidahnya, insya Allah akidah kita baik. Kalau teman kita baik akhlaknya, akhlak kita juga akan baik. Kalau teman kita baik cara dia beribadah, kita akan menirunya. Makanya almar'u ala dini khalili. Saya kira cukup sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Karena apa mau dikata, kita hidup Allah batasi dengan waktu. Dan waktu yang Allah berikan buat kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Dan mudah-mudahan ini bukan hari terakhir pertemuan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di tempat yang sangat mulia, yaitu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, bagi rasa hormat. Insya Allah masih ada waktu, tapi untuk soal jawab insya Allah ta'ala. Silakan, ada pertanyaan? Dari brothers barangkali? Dan sister, sebelum nanti kita lanjut, ada soal jawab juga di bawah. Akan ditanyakan tentang bekal perjalanan yang saya sampaikan. Silakan. Setelah ini sister saya insya Allah. Silakan, dengan siapa dari mana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Iqbal dari Jakarta Selatan. Silakan Mas Iqbal. Silakan. Oh, Mas Iqbal, Masya Allah. Iya, Ustaz. Udah nikah? Belum, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan dengan amin, insya Allah. Allah, kan nani doain jodoh. Masya Allah. Lanjut Mas, silakan. Saya mau nanya tentang berkaitan sama hadis, Ustaz. Tapi kayaknya sih nggak terlalu sesuai tema yang tadi. Ya, gitu. Gak apa ya, Ustaz? Safar haji. Tentang hadis. Ya, silakan. Jadi saya pernah dengar kalau misalnya ada hadis yang terdahulu, terus hadis pada waktu sekian. Tapi Nabi nyebutin hadis lagi di waktu yang lain. Di waktu yang lain. Nah itu pertanyaannya, kalau ada dua hadis yang berkaitan gitu tapi bertentangan itu disatuin atau diambil yang terbaru? Barakallahu fiik. Kayak gini Ustaz. Pertama, hadis itu dilihat dari segi sahih dan tidaknya. Kalau yang satunya diketahui sanadnya dhaif, maka tidak dipakai. Berarti tidak ada pertentangan. Karena yang satunya tidak bisa dipakai. Yang kedua, hadisnya sama-sama diterima. Tapi derajatnya satunya sahih, satunya hasan. Satunya sahih, satunya apa? Hasan. Maka diambil yang sahih. Diambil yang sahih. Atau contoh yang ini saya contohkan. Tentang mandi Jumat. Mandi Jumat, al-ghuslu yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat wajib bagi setiap orang yang sudah balik. Hadisnya sahih. Datang dalam riwayat Bukhari, datang dalam riwayat Tirmidzi bahwa mandi hari Jumat itu disebutkan sunnah. Dan dua-duanya diterima hadisnya. Nah, ketika kita tidak bisa menggabungkan, maka kita ngambil hadis yang sahih. Kalau dua-duanya diterima. Satunya sahih, satunya hasan. Hafalan perawinya agak lemah. Bukan lemah ya, agak lemah. Yang ketiga, hadisnya sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Mana yang diambil? Dilihat daripada sanad riwayat tersebut. Misalnya hadisnya yang satu nama sahabatnya disebutkan, yang satu tidak disebut. Seperti hadis tentang air. Tentang air. Apakah ada air musta'man?
Nah, disebutkan dalam satu riwayat bahwa Rasulullah SAW melarang mandi sisa air yang ada di bejana setelah air dipakai mandi junub. Tapi sahabatnya tidak disebut. Datang riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa innal ma la yajnub. Air itu tidak junub. Artinya tidak ada air musta'mal. Tidak air musta'mal. Artinya air itu walaupun sudah dipakai masih bisa dipakai untuk bersuci. Itu di antara contoh. Nah, kalau hadisnya sama-sama sahih dan sama-sama kuat, maka diusahakan digabungkan dulu. Usahakan apa? Digabungkan. Kalau tidak digabungkan, dilihat apakah sudah dinasakh atau tidak. Kan ada nasikh mansukh. Ada hukum yang dihapus oleh hadis yang datang belakangan. Ya, dipakai hadis yang datang belakangan. Saya kira itu pertanyaan ini jawabannya panjang sebenarnya. Masuk ke dalam ranah ilmu hadis. Soal hadis Ustaz ya? Iya. Mungkin 10 menit ya. Nggak bisa. Sampai subuh. Insyaallah. Akhwat, ada akhwat. Iya, bisa untuk akhwat silakan. Adakah? Iya, silakan. Silakan, Mbak. Barakallahu fiik akhi Iqbal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Inke dari Universitas Jayabaya. Mau nanya Ustadz, kalau ada titipan pertanyaan, kalau misalkan kita sudah bertaubat, berbuat tapi kita melakukan dosa-dosa lagi dan lagi, itu gimana ya Ustadz? Taubat lagi? Maaf Ustadz, ada satu lagi, tapi agak melenceng sih pertanyaan aku. Kalau misalkan sabar itu, kalau kata orang ada batasnya. Itu menurut Ustadz masih bisa dibilang sabar atau enggak ya? Terima kasih. Sabar itu tidak ada batasnya. Kecuali sabar yang diharamkan pada saat kita dihadapkan dengan kematian dan kita tidak punya pilihan hidup kecuali dengan melakukan yang haram. Kita pasir. Tidak ada makanan. Di depan kita ada bangkai. Ada apa? Bangkai. Lalu kita katakan saya sabar aja tidak mau makan. Biar saya mati begini. Kata Imam Ahmad sabar seperti itu haram. Kita harus makan. Karena syariat telah memberikan izin. Untuk memakan yang haram pada saat darurat. Kecuali itu. Untuk sabar kepada siapa saja yang menyakiti kita. Maka saya kira tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena Allah mengatakan bahwa kaum orang-orang yang bersabar itu diberikan pahala tanpa batas. Diberikan pahala tanpa batas. Berarti tidak ada sabar ya. Tidak ada batas sabar. Maka sabar aja dulu. Apa yang Anda lakukan insya Allah akan ada buahnya. Sabar itu akan menghasilkan buah. Ini yang ini saya tidak berani nanya sudah nikah apa belum. Baik Ustadz, mohon izin ada pertanyaan tertulis dari medsos kita Ustadz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana menghadapi pasangan yang belum kenal sunnah dan sudah kenal sunnah? Nah, dosakah si istri yang belum paham ini melarang suaminya melaksanakan sunnah berjihad? Jelas berdosa. Tetapi suami jangan memanfaatkan dosa istrinya. Artinya jangan sampai dia menjatuhkan istrinya gara-gara itu. Dia tetap harus berdoa kepada Allah agar istrinya mendapatkan hidayah. Dan disikapi dengan lemah lembut. Wanita itu disikapi dengan lemah lembut. Kalau dia kasar, kita jangan ikut kasar lagi. Ya. Kata kunci daripada wanita, yang mudah-mudahan dia mendengar nih. Ya. Wanita itu, kalau dia masih cinta dan sayang sama kita. Meskipun dia suka temperamen, suka marah gitu. Ya, buat aja cara supaya dia kasihan sama kita. Dia akan kasihan sama kita. Misalnya kita pulang nih, dia ngomel-ngomel. Antum pura-pura ngantuk, kayak orang capek gitu ya. Aduh sakit kepala. Bukan bohong ya, memang pusing. Gara-gara dia ribut kita pusing.
Ya jangan dijawab. Kalau dijawab meledak. Iya. Apalagi masih cinta kepada istrinya. Antum cerai sama dia malah nanti lebih parah. Syukur jenggot playboy lagi nanti. Iya kan? Kan ada orang seperti itu. Ada orang menanya sama anak selama 2 tahun nanyanya. Bukan sehari 2 hari. Ini kan baru nanya nih. Saya kira baru 2-3 kali mungkin dia rasakan. Ini 2 tahun nih nanya ke anak. Ditelepon hampir setiap hari. Kalau nggak setiap hari sekali 2 hari. 2 hari sekali. Selama 2 tahun nih. Anak tinggal di Bima sampai tinggal di Bogor masih ditelepon juga. Tentang istrinya. Sama kasusnya seperti ini. Ini lebih parah ini cerita yang ini. Jadi istrinya cantik rupawan. Betul-betul cantik. Karena waktu itu suami lagi ngaji. Lagi ngaji di depan. Istri berdiri dengan rok mini di pintu masjid sana. Manggil suami, sini keluar kamu. Ngaji terus keluar. Itu kata istrinya. Suaminya maklum muka nelayan. Kena air laut kan hitam dia. Istrinya cantik. Tapi istrinya sayang sama suaminya. Sayang. Tapi dia tidak suka suaminya ngaji. Mau istrinya suaminya pergi ke band. Pergi main biliar, joget-joget, gitu kepengen istrinya. Suatu hari, ya, suami tidur. Ini kan dilarang nih. Kalau ini lagi tidur, suami jenggot sudah panjang segini. Dipotong sama istrinya. Ini nyata nih, anak nanya, ketemu anak dia itu, saudara kita itu. Jenggot ente mana? Aduh, Ustaz, dipotong semalam, kata dia begitu. Subhanallah, luar biasa dipotong. Setelah itu suaminya baru dapat dalil musik haram. Di rumah dia baru ada TV. TV kan nyala TV. Ada acara TV yang dangdut-dangdut itu. Istri suka begitu. Dengar suaminya mengharamkan musik. Beli salon besar istrinya. Sama tip. Untuk nyalakan musik besar-besar di rumahnya itu. Setiap kali suaminya pulang musik besar-besar. Ini suami. Tipe suami yang sabar. Nelpon ke anak. Ustadz apa yang harus lakukan? Ente kalau cerai stres apa enggak? Ya jelas stres Ustadz, dia cantik banget. Rugi banyak kalau ditinggalin, Masya Allah. Tenang nih, tenang saudara. Dan saya juga khawatir anak-anak juga, saya juga stres 3 orang anak. Ya 3 orang anak takutnya stres gara-gara cerai. Sudah ente sabar, pasti suatu hari nanti Allah akan berikan suatu nikmat buat ente. Selama 2 tahun. Di singkat cerita, di terakhir, tahun terakhir. Nelpon anak nih ikhwan, Ustadz, kenapa? Manisnya buah sabar tuh luar biasa manisnya. Kenapa? Aneh dibangun istri suruh sholat subuh. Suruh pergi ngaji, istri saya pakai jilbab tiba-tiba. Besok pakai rok mini segini nih. Kata suaminya. Dan alhamdulillah istrinya selama ini tidak pernah zina sama orang. Dia hanya inginkan suaminya jangan ngaji, itu aja. Tapi ternyata kesabaran suami membuat hati istrinya luluh. Jangan sedikit-sedikit, Arijalo kau. Istri yang lain, ya sudah tinggalin aja. Ini sudah pas-pasan, kalau lamar orang dibilang, duda ya. Duda. Ditolak lagi. Jomblo aja ditolak, apalagi duda. Sabar dulu ikhwan. Ya, cari, minta ridho Allah. Saya kasih satu kata kunci yang paling bermanfaat. Jangan menghadapi masalah sendiri. Libatkan pemilik langit dan bumi. Antum kalau libatkan Allah semua beres, pasti beres. Ya, pasti beres. Bukankah Nabi Musa waktu dia berhadapan di depan Firaun, di dalam tentara Firaun, apa dikatakan oleh Nabi Musa? Wa ufawwidu amri ilallah. Firaun, aku serahkan urusanku kepada Allah. Allah yang menanggung semuanya. Firaun kalah, apalagi istri, 1 orang. Ya enggak? Setuju nih? Iya, suaminya harus begitu ya. Nanti baru rijal qawamun 'alan nisa. Setelah dia paham nih istri lalu melanggar, pelanggaran gitu. Nanti kan ini belum paham dia. Atau mungkin gara-gara dosa kita, mungkin dulu kita nikah dengan dia pada saat kita jahil. Ya Allah ingin menghapus dosa kita melalui perilaku istri gitu. Walaupun istri juga berdosa, tapi jangan sampai kita manfaatkan. Mudah-mudahan Allah melaknatnya. Jangan. Nanti kalau turun hujan api di rumah kita kebakaran. Jangan. Doa yang baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair.
Demikian ikhwan kepada siswa sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini, Masya Allah, mohon doanya semoga Allah mudahkan kita untuk juga ketemu kembali pertemuan akan datang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.